Saudara, kita akan melanjutkan perenungan kita dari Wahyu pasal 2. Hari ini kita akan membahas dua jemaat, yaitu jemaat di Pergamus dan jemaat di Tiatira. Saya akan bacakan Wahyu beberapa ayat ya, Wahyu pasal 2. Tidak semua saya baca, tapi saya akan fokus beberapa ayat. Perhatikan ayat 13 sampai dengan 15, ini kepada jemaat di Pergamus ya. Tuhan berkata, "Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana di tempat tahta iblis, dan engkau berpegang pada namaku, dan kau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang pada ajaran pengikut Nikolaus. Sebab itu bertobatlah, jika tidak demikian aku akan segera datang kepadamu dan akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini." Kemudian kita lanjut melihat jemaat di Tiatira ayat 19 sampai 22. "Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih baik daripada yang pertama. Tetapi aku mencela engkau, karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabi ya, mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan berhala. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinanya. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar, jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu." Nah, saudara, kalau kita melihat gereja memang di sepanjang zaman itu tidak pernah lepas daripada pergumulan. Kita tahu bahwa ada gereja yang berusaha untuk mempertahankan pengajaran gereja dengan sehat, dengan kuat, dengan sungguh-sungguh. Tetapi juga ada gereja yang akhirnya memang tergerus oleh dan tergoda oleh budaya dunia dan mengikuti arus dunia. Dan kemudian itu semua mendominasi di dalam gereja Tuhan. Ya, kita tahu bahwa gereja itu memang tidak ada yang sempurna, ya. Ada kelebihan di mana sesuatu yang baik itu ada di gereja, tapi juga gereja itu punya kelemahan. Ya, bahkan mungkin ada dosa yang tersimpan di dalam gereja yang tidak terungkap gitu ya. Nah, kalau kita lihat apa yang terjadi di jemaat-jemaat yang ada di kitab Wahyu ini, kita melihat memang ada hal-hal baik yang terjadi di situ. Ya, dikatakan itu, "Aku tahu," kata Tuhan beberapa kali. Tahu hal yang baik. Hal yang baik ada di gereja. Ya. Misalnya engkau tidak menyangkal iman kepada jemaat di Pergamus itu, ya. Engkau setia, engkau mempertahankan iman. Lalu kepada jemaat di Tiatira, "Aku tahu kasihmu, imanmu, pelayananmu, pekerjaanmu lebih baik," gitu. Ya, kadang-kadang kita melihat, oh, yang penting gereja punya kelebihan lah, kita melihat kelebihannya saja, nggak usah lihat kekurangannya atau kelemahannya. Tetapi bagi Tuhan, saudara, tidak demikian. Tuhan itu ingin gerejanya itu sungguh-sungguh murni, ya, semurni-murninya yang dia kehendaki itu. Jadi ada sedikit celah atau sedikit dosa atau kelemahan, itu pun akan mendapat teguran dari Tuhan. Makanya jemaat di Pergamus maupun di Tiatira ini juga mendapat teguran yang keras ya. Semua jemaat ini ada teguran Tuhan karena Tuhan menghendaki memang gerejanya itu betul-betul gereja yang mempertahankan kesucian di dalam Tuhan ini. Saudara, kalau perhatikan jemaat di Pergamus itu memang pergumulannya berat sekali. Kalau dibandingkan dengan jemaat di Efesus maupun di Smyrna itu ya, Efesus kan memang menolak, mereka bisa menolak ajaran palsu. Ya, di Smyrna itu mereka bisa mengalami penganiayaan,
Tapi Pergamus ini, jemaat di kota ini itu menghadapi dua serangan itu. Ada ajaran palsu dan ada penganiayaan. Ya. Karena memang lokasinya ini, Pergamus ini cukup strategis mereka. Ya, aksesnya terbuka gitu, bahkan menjadi pusat yang penting untuk agama dan kekaisaran. Ya, agama-agama pagan gitu ya, paganisme. Dan bahkan juga Pergamus ini menjadi dikatakan tuan rumah dari kuil-kuil, banyak kuil di sana. Ya, ada yang didedikasikan untuk Kaisar Agustus, untuk Dewi Roma di sana, ada juga untuk kuil untuk dewa ular. Kemudian juga ada altar besar yang diperuntukkan atau didedikasikan untuk Zeus di situ. Jadi Pergamus ini berhalanya banyak, penyembahan-penyembahan seperti itu. Makanya Pergamus ini disebut juga sebagai tahta iblis gitu ya, karena ada banyak tahta-tahta iblis ada di sana gitu. Belum lagi bicara misalnya penyembahan kaisar itu sebagai dewa ini sangat-sangat kuat di sana. Sangat-sangat ditekankan, bahkan diwajibkan ya oleh pemerintah gitu. Dan ini meluas sampai kepada provinsi Asia waktu itu. Ya, kaisar disembah sebagai dewa. Dan ini merupakan masalah, memang pergumulan besar, masalah besar bagi orang Kristen saat itu. Ya, mereka harus mempertahankan iman kepada Kristus ya, sampai dikatakan ada seorang itu ya seorang saksi Antipas yang sampai mempertaruhkan nyawanya demi kesaksian imannya, sampai harus mati, dan dia disebut sebagai saksi yang setia ya. Ya saudara, ini menunjukkan satu pergumulan besar di tengah jemaat di Pergamus ini ya. Memang ada hal baik, sekali lagi hal baik dari jemaat Pergamus ini, mereka bisa menanggung aniaya gitu ya, meskipun mereka di tengah-tengah dikatakan tuh berada di tempat tahta iblis, tantangannya begitu besar, penyembahan kepada berhala begitu kuat dan diwajibkan ya, mereka setia di situ ya. Hal baiknya di situ, mereka berpegang pada firman Tuhan, tidak menyangkal iman, tetap berusaha untuk menyembah Tuhan. Tetapi sekali lagi ya, jemaat yang di Pergamus juga mempunyai sisi gelap, mempunyai dosa, yaitu mereka secara salah membiarkan penipuan dan bahaya, penipuan yang bahaya itu masuk di tengah-tengah jemaat. Nah, ini urusannya adalah berurusan dengan ajaran Bileam dan Nikolaus. Ya, Nikolaus waktu itu sudah dibahas di jemaat Efesus ya, muncul di jemaat Efesus, itu sudah ditentang, ditolak oleh jemaat Efesus, tapi mereka berusaha menyebarkan ajaran mereka tentang ketidaksetiaan dalam seksual dan spiritual itu sampai di kota Pergamus. Nah, ini juga akhirnya menggoda orang-orang jemaat di Pergamus itu. Kemudian ajaran Bileam. Saudara tahu bahwa ajaran Bileam itu di dalam Perjanjian Lama itu waktu Israel bermigrasi di padang gurun itu ada Nabi Bileam ya, yang memang diminta untuk mengutuki Israel, tapi saat itu dia dicegah untuk mengutuki, tetapi ya merayu umat Tuhan itu ke dalam perzinahan seksual secara rohani dengan menyembah berhala. Sudah kau perhatikan Bilangan pasal 25 ayat 1 dan 2, saya bacakan. Bilangan 25 ayat 1 dan 2. Sementara Israel tinggal di Sitim, mulailah bangsa itu berzina dengan perempuan-perempuan Moab. Itu ya. Jadi perempuan-perempuan ini mengajak bangsa itu ke korban sembelihan bagi Allah mereka, lalu bangsa itu turut makan dari korban itu dan menyembah Allah orang-orang itu. Kemudian misalnya Bilangan 31 ayat 16, bukankah perempuan-perempuan ini atas nasihat Bileam menjadi sebabnya orang Israel berubah setia terhadap Tuhan dalam hal peor, ini Baal peor ya, sehingga tulah turun ke antara umat Tuhan. Jadi atas nasihat Bileam ini orang Israel berubah setia, mereka berzina dan mereka menyembah berhala dan makan dari persembahan-persembahan itu. Nah, saudara, ini yang terjadi. Tuhan ini tidak suka dengan hal-hal demikian. Berulang kali Tuhan marah. Berurusan dengan makanan persembahan berhala,
dengan perzinahan dengan dewa-dewa lain dan ajaran sesat. Ini sangat ditentang Kristus sebagai kepala gereja. Sebagai kepala gereja. Tuhan ingin gereja itu bersih, saudara. Ya, dari hal-hal demikian. Tuhan ingin gereja bisa mengantisipasi, mengatasi, bahkan mendisiplin guru-guru yang palsu ini. Nah, saudara, kalau kita lihat pergumulan jemaat yang berikutnya, misalnya jemaat Tiatira, itu juga mirip-mirip dengan Pergamus, saudara. Soal ajaran sesat, soal penyembahan berhala, soal seksual, kekudusan seksual ini. Tiatira itu juga satu kota yang memang cukup bagus di dalam hal bisnis logam dan kain. Ya. Meskipun mereka nggak kuat secara politik maupun budaya, tapi bisnis logam dan kain ini cukup marak, cukup berhasil. So, ingat kisah 16 ayat 14 itu ada seorang perempuan bernama Lydia dari kota Tiatira, itu adalah penjual kain ungu. Nah, ini bisnisnya kain di situ. Nah, kalau kita lihat di Tiatira itu muncul seorang yang disebut nabi perempuan yang mendukung penyembahan berhala dan imoralitas, ya, yang menyerupai Isabel. Ya, Isabel di perjanjian lama ini Raja Ahab dari Israel. Isabel ini dari Tirus, ya. Jadi Isabel memaksa dengan keras itu penyembahan berhala di kerajaannya Ahab waktu itu, kerajaan Israel di utara. Jadi ini kira-kira muncul Nabia di Tiatira ini adalah seperti dianggap simbol dari Isabel, ya, yang menyesatkan orang-orang di Tiatira. Ini nanti di Wahyu 17 ini Isabel nanti dikaitkan juga dengan pelacuran Babel yang merayu, menawarkan kesenangan, kemewahan, dan kekerasan yang kejam. Jadi orang-orang Kristen di Tiatira ini tergoda juga dengan pesan dari seorang nabiah perempuan ini. Ya, nabi wanita yang menganjurkan, yang mendorong adanya ajaran-ajaran seksual ini dan makanan persembahan ini, persembahan berhala masuk di dalam jemaat Tuhan. Nah, kita tahu, ya, sekali lagi Tuhan itu sangat menentang hal yang demikian. Ini adalah bentuk yang disebut menajiskan jemaat Tuhan. Kenajisan di dalam gereja Tuhan. Ada sinkretisme, yaitu pencampuran kepercayaan-kepercayaan agama yang bertentangan. Maka itu Tuhan juga mencegah dosa-dosa yang seperti ini. Tuhan tidak ingin sekali lagi gerejanya itu semakin yang sudah Tuhan berikan status yang suci kembali kepada percampuran yang mendukakan hati Tuhan, yang dosa ini. Maka gereja dimanapun di sepanjang zaman harus menjadi gereja yang semakin dikuduskan, senantiasa direformasi untuk menjadi semakin dekat dengan kehendak Tuhan. Ya, bukan semakin mengadopsi pengaruh dunia atau mencampur adukan ajaran-ajaran gereja dan praktek-praktek yang sifatnya duniawi ini, saudara. Ya, kita lihat Tuhan tuh begitu keras, ya. Kalau gereja gagal melakukan itu, maka Tuhan sendiri akan datang, gitu ya. Tuhan berdatang untuk memberikan satu seruan, ya, kepada jemaat di Pergamus, bertobatlah, jika tidak demikian aku akan segera datang kepadamu dan memerangi engkau dengan pedang yang ada di mulutku. Sudah, Tuhan memberikan satu warning kepada gereja untuk bertobat, untuk sungguh-sungguh kembali ke dalam koridor yang benar, di dalam kesucian gereja yang Tuhan kehendaki. Karena memang status gereja adalah orang-orang yang sudah ditebus, yang sudah dikuduskan. Mereka harus hidup di dalam kekudusan itu. Ya, jika tidak maka Tuhan akan datang kepada mereka. Sudah, Tuhan datang ini bukan menunjukkan memang Tuhan akan datang, bukan merujuk kepada kedatangan Tuhan yang kedua kali, ya. Tetapi ini menunjukkan memang Tuhan nanti akan datang kedua kali. Tapi ini maksudnya adalah Tuhan itu bisa berintervensi di dalam gereja setiap saat untuk menunjukkan kedaulatannya, kesuciannya di dalam gereja Tuhan ini. Ya, dan Tuhan akan memberantas musuh-musuh yang mengacaukan gereja,
yang mengacaukan kekudusan gereja ini. Tuhan mau dan Tuhan hendak memelihara gerejanya dengan kekudusan. Sudah, maka gereja itu di dalam perjalanannya ada pemeliharaan Tuhan, ada pengawasan Tuhan, ada mata Tuhan itu terus mengawasi gereja Tuhan ini di dalam perjalanannya di dunia ini. Sehingga Tuhan tidak akan membiarkan gereja itu pun dihancurkan oleh dunia atau dirusak oleh dunia ini. Maka dosa sekecil apapun, meskipun ada banyak kelebihan, dosa sekecil apapun tidak dibiarkan Tuhan. Tuhan juga akan menegur dan Tuhan akan memberi peringatan untuk bertobat. Dan jika tidak bertobat, Tuhan akan berintervensi di situ. Nah, Saudara, maka Tuhan pernah berkata kepada Petrus ya, di Matius 16 ayat 18, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Sudah bayangkan ya, alam maut pun tidak akan bisa menguasai gereja Tuhan. Mungkin dengan bahasa lain, tidak akan bisa menghancurkan gereja Tuhan. Maka kalau gereja itu adalah sungguh-sungguh milik Tuhan, ada hasil pekerjaan Tuhan, maka tidak ada satupun yang bisa menguasainya, yang bisa menghancurkan gereja Tuhan. Dalam arti gereja itu adalah umat Tuhan ya, bukan gedung daripada gerejanya. Tapi umat Tuhan tidak akan pernah dibiarkan hancur oleh karena dunia ini. Sudah, kita bersyukur kepada Tuhan ya. Gereja itu begitu penting di mata Tuhan. Jemaat Tuhan itu begitu penting diperhatikan Tuhan di dalam kehidupan rohaninya mengikut Tuhan, untuk menunjukkan kekudusan demi kekudusan yang semakin nampak dari hari ke hari. Tetapi kalau ada sedikit saja dosa, kelemahan, Tuhan mau kita ini menyadarinya. Tuhan mau kita mengevaluasi. Tuhan mau kita mengkritik diri sendiri, ya, supaya kita ini sadar, ya, apakah kita berada di dalam kehendak Tuhan atau bukan. Ya, kalau perlu ya jangan sampai tunggu Tuhan yang mengevaluasi, tapi kita sendiri bisa mengevaluasi, bisa mengkritik diri sendiri, bisa bercermin dari kebenaran firman Tuhan. Apakah kita sudah berjalan di dalam kehendak Tuhan yang benar atau belum? Saudara, tantangan dunia ini pasti akan semakin sulit. Ya, seperti khotbah minggu lalu juga, zaman berubah, ya, model-model penyembahan berhala juga berubah, ya. Tawaran-tawaran kepada gereja, tantangan gereja juga berubah bentuknya. Orang Kristen gereja tidak boleh lengah dengan dunia ini. Ya, satu-satunya cara adalah jemaat Tuhan, orang-orang percaya terus harus bertekun di dalam pengajaran yang benar. Pengajaran rasul-rasul seperti di jemaat mula-mula itu. Supaya akhirnya mereka bisa bertahan, punya fondasi kuat. Ya. Gereja bukan hanya kumpul-kumpul, senang-senang, makan-makan. Gitu. Gereja perlu mendidik orang-orangnya tekun di dalam pengajaran yang benar. Kokoh, punya fondasi kuat supaya tidak hancur oleh pengajaran ataupun praktek-praktek dunia yang ada menjadi tantangan gereja ini. Supaya gereja bisa selektif, tidak terbawa arus dunia yang akhirnya merusak gereja Tuhan. So, kita perlu memohon pertolongan Tuhan agar GKK, gereja kita juga terus bertahan di dalam menghadapi dunia dan ajaran sesat. Ajaran sesat bukan makin sedikit kita tahu, tapi makin berkembang, dan mereka juga sangat-sangat giat di dalam menyebarkan ajarannya, mempengaruhi orang-orang percaya. Tapi Tuhan minta orang-orang Kristen ini berjuang, bersabar, dan hidup di dalam kekudusan pengajaran firman. Ya, Tuhan berkata, siapa yang menang kelak, ya, mereka akan menerima berkat dan upah dari Tuhan. Ya, jadi mari kita merawat gereja Tuhan dengan baik, ya, umat Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan kita boleh menunjukkan kesungguhan kita ini sebagai gereja Tuhan yang berbeda dari dunia ini. Yang tidak mengikuti dunia ini, tapi mempertahankan kesucian di tengah zaman yang sulit ini, yang bengkok ini. Biar nama Tuhan dimuliakan, biarlah kehadiran kesaksian gereja menjadi lebih kental, lebih kuat, ya, karena kita memang hidup di dalam kebenaran,
bukan serupa dengan dunia, tapi serupa dengan Tuhan, Juru Selamat dan juga Kepala Gereja bagi kita. Kiranya Tuhan memberkati renungan ini. Mari kita berdoa.